Halo anak-anak, kembali bersama saya, Pak Nikolas. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke materi baru, yakni beriman berarti berbuat demi Allah. Pelajaran agama kelas 2. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan arti tanda salib. Yang kedua, menjelaskan alasan Yesus disalib. Dan yang ketiga, menceritakan kembali kisah Santo Tarsisius yang rela mengorbankan dirinya untuk membela imannya akan Yesus. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semuanya semua sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, ajarilah kami untuk selalu melaksanakan perintah-Mu, agar kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, kita langsung masuk ke materi saja. Santo Tarsisius. Santo Tarsisius, ini kisah hidup Santo Tarsisius sedikit ya. Santo Tarsisius hidup di abad ketiga, di zaman penganiayaan umat Kristen oleh para penguasa Romawi. Ketika Santo Tarsisius berumur 12 tahun, ia menjadi seorang akolit. Akolit itu misdinar ya, atau putra altar. Suatu hari, ia membantu tugas diakon yang hari itu berhalangan untuk mengantar Ekaristi yang disebut misteri kudus kepada orang-orang Kristen yang berada di penjara yang akan dihukum mati. Nah, anak-anak, maksudnya adalah di sini Santo Tarsisius diminta untuk membawa sakramen Ekaristi, ya hosti yang sudah diberkati, ke penjara kepada orang-orang Kristen yang akan dihukum mati. Nah, di tengah-tengah jalan, Tarsisius dihadang oleh segerombolan anak laki-laki yang bukan Kristen. Ia mengajak Tarsisius untuk ikut bergabung dan bermain dengan mereka. Namun, Tarsisius menolak. Kerumunan anak laki-laki itu melihat bahwa Tarsisius membawa sesuatu. Mereka juga mengenali bahwa Tarsisius adalah seorang Kristen. Dengan berang atau dengan nafsu, dengan kasar, dengan berani gitu loh, dengan penuh kemarahan, mereka kemudian mengepung dan menghimpit Tarsisius karena mereka ingin melihat apakah misteri yang sedang dibawa olehnya. Jadi anak-anak yang bermain dengan Tarsisius itu mereka bukan Kristen. Lalu mereka penasaran, apa sih yang dibawa oleh Santo Tarsisius? Misteri apa yang dibawa oleh Santo Tarsisius itu? Tarsisius tenggelam dalam kepungan mereka. Seorang jemaat kemudian menghalau gerombolan anak-anak itu dan membebaskan Tarsisius. Tubuhnya telah terkoyak, dibawa kembali ke katakombe atau gereja bawah tanah. Tetapi di tengah jalan Tarsisius meninggal dunia. Kemudian ia dikuburkan di pemakaman Santo Kalitus dan relikuinya diklaim oleh gereja Santo Silvestro di Capite. Atau lebih lengkapnya kalian bisa membaca lebih di halaman 23 buku cetak ya. Saya Santo Tarsisius ini adalah pelindung untuk misdinar dan perayaan Ekaristi. Santo Tarsisius juga saya bukan dihukum, tapi dilempari batu oleh teman-temannya hingga meninggal. Lebih lengkapnya kalian bisa cek di buku cetak kalian di halaman 23. Nah anak-anak, ini ada kisah tentang penyaliban Yesus. Silahkan disimak ya. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?"
Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." "Yesus tak bersalah," kata Pilatus. "Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya." Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu.
Nah, anak-anak, tadi sudah tentang kisah penyalipan Yesus. Saya harap kalian sudah memperhatikannya dengan baik-baik. Sekarang kita bahas sedikit. Tanda salib mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus di salib untuk menebus dosa kita. Jadi ketika kita membuat tanda salib, itu sebagai peringatan kepada kita bahwa Yesus telah berkorban untuk kita, telah menebus dosa kita di kayu salib. Yesus sangat mencintai kita. Yesus diutus oleh Bapa untuk menebus dosa-dosa kita. Ia rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita juga dapat berkorban bagi orang lain. Contohnya, pengorbanan yang bisa kita berikan adalah memberi bantuan kepada korban banjir, kepada gunung meletus, dan kepada yang lain-lain. Jadi, kita bisa memberikan bantuan nih kepada teman-teman kita mungkin yang membutuhkan, tidak berupa dengan materi juga, dengan tenaga pun bisa, dengan barang pun bisa. Jadi intinya adalah, inti pelajaran dari ini adalah kita berbuat segala sesuatu itu untuk Tuhan. Jangan pandang bulu, jangan pandang bukan teman, bukan saudara atau siapa, maka kita tidak mau melakukan hal-hal baik kepada mereka. Bukan itu yang diharapkan Yesus. Tapi yang diharapkan Yesus adalah kita berbuat baik kepada semua orang. Asal kita jangan berharap orang itu akan berbuat baik kepada kita. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia sudah selayaknya berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan apapun, bahkan tanpa mengharapkan orang tersebut baik kepada kita. Seperti itu anak-anak. Jadi pelajaran hari ini hanya ingin menyampaikan kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, dan berbuat baik itu haruslah didasari oleh iman kita, iman Kristiani, bahwa kita berbuat baik kepada setiap orang itu karena Yesus telah berbuat baik kepada kita. Yesus telah menebus dosa kita, maka kita seharusnya berbuat baik pula kepada orang lain. Sebenarnya pelajaran hari ini hanya ingin mengatakan itu saja anak-anak. Oke, penugasan akan saya upload kayak mode jam 11 ya, kurang lebih. Mohon ditunggu tugasnya. Kalau videonya sudah sampai, mungkin pelajaran ini akan saya berikan rangkuman, akan saya berikan PDF-nya, lalu nanti di jam 11 akan saya berikan soal untuk penugasan hari ini. Oke anak-anak, jangan lupa dikerjakan. Oke, pelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa penutup, semuanya sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah mengutus Putramu ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bantulah kami agar selalu melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.